Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang masih istiqomah mengikuti kajian Bima Sakti, mari pada kesempatan ini kita menjawab sebuah pertanyaan yang mudah-mudahan memuaskan Anda dan menambah wawasan Anda tentang pertanyaan, yakni apakah itu mukjizat dan apakah mukjizat itu masih diperlukan dalam zaman yang sudah serba teknologi ini. Perlu Anda ketahui bahwa kata-kata mukjizat itu adalah dari bahasa Arab, dari kata jaza, artinya lemah. Mukjizat atau mukjizah dalam pengertian keagamaan mempunyai makna sebuah perkara, sebuah kejadian di luar kebiasaan atas dasar kehendak ilahi yang diberikan kepada para nabi atau para nusulnya dalam rangka untuk membackup bahwa misi mereka itu betul-betul misi dari Allah itu sendiri. Karena manusia biasanya ingin selalu bertanya tentang bukti, maka dibuktikan dengan hal-hal yang luar biasa. Kemudian kita memasukin jenis atau bentuk daripada mukjizat itu. Contohnya bagaimana atau buktinya bagaimana? Atas dasar penelusuran informasi wahyu, maka mukjizat itu kalau saya kelompokkan, ini pendapat saya supaya Anda tahu, supaya memudahkan di dalam mencernanya. Ada 3 jenis mukjizat. Yang pertama, mukjizat kelompok pengetahuan. Artinya dalam mukjizat itu terbuka informasi pengetahuan. Yang kedua, mukjizat yang sifatnya adalah teknologi. Artinya sudah operasional dalam bentuk teknologi yang bisa digunakan kasat mata. Yang ketiga adalah mukjizat dalam bentuk konsepsi, mukjizat dalam bentuk sebuah gagasan yang apabila itu dipraktekkan maka akan menjadi sebuah kekuatan yang menggunakan mukjizat itu. Kita masuki contoh-contoh tadi. Mukjizat yang berisi pengetahuan, misalnya yang paling jauh adalah mukjizatnya Nabi Nuh tentang
mengumpulkan hewan-hewan untuk dimasukkan di dalam perahu. Itu saya anggap sebuah mukjizat, karena pada saat zaman itu masih sedikit primitif. Bagaimana Nuh bisa menjinakkan hewan-hewan berpasang-pasangan di luar nalar manusia, dan di antara mereka tidak saling memangsa, memakan. Pada saat mereka terapung di atas perahu itu, lalu makan apa mereka? Ini adalah sebuah mukjizat untuk saya. Yang sekarang mungkin mukjizat itu sudah dikembangkan oleh manusia sebagai pengetahuan, yakni kebun binatang atau taman safari. Jadi mukjizat yang berisi pengetahuan sudah di-download oleh manusia saat ini, zaman modern. Yang kedua, mukjizat Nabi Sulaiman, bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan burung, dengan semut, mungkin dengan binatang-binatang lain. Dengan semut dia bisa mendengar perkataan semut. Pada saat Sulaiman dengan tentaranya mau lewat, semutnya berkata, ada Sulaiman mau lewat, segera masuk, karena mereka tidak melihat. Dan Sulaiman tersenyum mendengar perkataan semut ini. Ini sebuah mukjizat. Bagaimana frekuensi semut bisa, suara semut bisa didengar oleh seorang manusia. Apalagi seekor burung yang kemudian memberikan sebuah laporan tentang adanya sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang ratu yang kemudian dikenal dengan Balkis itu, sehingga laporan burung itu dijadikan sebuah informasi. Jadi burung yang menjadi mata-mata atau satelit bagi Sulaiman. Ini pengetahuan sekarang menjadi teknologi satelit. Tidak ada di atas permukaan bumi ini yang tidak terpantau. Bahkan kita sehari-hari kita bisa menggunakan GPS. Itu teknologi mukjizat Sulaiman yang bisa kita dengarkan seperti itu. Bahkan teknologi semut, mungkin juga teknologi daripada tawon sekarang sudah bisa diternakan oleh manusia. Itu sebuah pengetahuan. Mukjizatnya berikutnya, Sulaiman yang bisa menundukkan masyarakat jin sebagai masyarakat yang tidak nampak, yang gaib, tapi bisa tunduk kepada Sulaiman. Ini sebetulnya pengetahuan, informasi, karena ini sebetulnya gandengan. Di Quran selalu katakan, ya masyarul jin wal ins inistatotum antan fuduna min aktori samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Hei masyarakat jin dan manusia, apabila kalian ingin terbang ke langit sana, silahkan. Artinya diperbolehkan, diperkenankan,
namun kalian tidak bisa melakukan itu kecuali illa bisultan, dengan kekuatan. Nah, masyarakat jin memang mungkin bisa bergentayangan karena kita tidak tahu, hanya Sulaiman yang tahu. Tapi komunikasi dengan masyarakat ini, Nabi pun pernah menangkap jin yang kemudian dilepaskan kembali karena khawatir umatnya nanti bisa melihat masyarakat ini nanti jadi kacau sistem sosial bermasyarakat ini, karena masyarakat jin ini masyarakat yang suka dusta, suka hianat, ya, masyarakat yang bukan untuk jadikan teman, bahkan sebaiknya dijadikan lawan. Nah, itu informasi pengetahuan namanya. Kemudian pengetahuan tentang mukjizat, ada beberapa mukjizat Nabi Musa yang berisi pengetahuan tentang hama belalang. Ya, kita tahu di Afrika itu belalangnya itu besar-besar, yang apa sampai sekarang pun masih sering muncul sebagai hama, yang apabila mereka outbreak maka akan habislah tanam-tanaman, karena keluarnya itu kapan kita tidak tahu karena dia bertelur di dalam tanah. Nah, ini jadi pengetahuan sekarang, pengetahuan untuk prediksi ramalan tentang munculnya hama locusta ini, belalang yang besar itu tadi. Dan saat ini sedang diteliti juga tentang mukjizatnya Nabi Musa membelah laut. Apakah itu ada hubungannya dengan kondisi cuaca? Apakah ada hubungannya dengan gempa bumi? Walau alam, masih dalam penelitian. Jadi mukjizat itu memberikan informasi, sebetulnya pengetahuan. Kemudian mukjizat tentang Isa al-Masih pada saat bayi bisa bicara. Ini sebuah pengetahuan bagaimana bayi bisa bicara, walaupun itu sifatnya mukjizat. Mungkin sampai detik ini di dunia belum ada yang bisa menyamai mukjizatnya Nabi Isa al-Masih yang mengatakan bahwa aku adalah Rasul Allah. Yaitu bisa digali dari ilmu pengetahuan, memberikan peluang untuk melakukan pengkajian. Mukjizat Nabi Isa al-Masih tentang pengobatan orang sakit lepra bisa disembuhkan, ya, sekarang itu berkembang menjadi pengobatan. Kemudian Nabi Isa bisa menghidupkan orang. Mungkin ini agak sulit karena masalahnya orangnya sudah mati, bagaimana bisa dihidupkan kembali. Akan tetapi ini adalah sebuah informasi pengetahuan yang perlu digali lebih jauh, walaupun itu nadanya adalah mukjizat. Contoh teknologi mukjizat jenis kedua adalah bagaimana Sulaiman berkendaraan angin untuk inspeksi negaranya. Ya, sekarang mukjizat ini sudah bisa di-download menjadi sebuah transportasi udara.
kita punya helikopter, pesawat terbang, bahkan sekarang berkembang tentang mobil bisa terbang, ya, dan manusia dengan teknologinya juga bisa menggunakan mungkin kekuatan tertentu secara pribadi, bisa terbang dengan teknologi, dan sudah ada contoh-contohnya. Ini sebagai sebuah teknologi, bahwa ada teknologi seperti itu. Tongkat teknologi Nabi Musa yang bisa memukul batu memancarkan air, itu teknologi. Ya, sekarang banyak teknologi seperti itu. Pengeboran air tanah itu bisa dilakukan saat ini. Bahkan berkembang juga teknologi yang sederhana yang mudah-mudahan bisa dikembangkan untuk mendeteksi adanya kandungan air di balik batu atau di bawah permukaan tanah itu tadi. Teknologi itu terus berkembang, saat ini sudah bisa di-download, hanya tinggal pengembangannya saja. Peristiwa Isra Mi'raj itu sebuah mukjizat Nabi Muhammad sebetulnya, karena tidak bisa dilakukan oleh orang tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tapi di balik teknologi Isra Mi'raj itu ada informasi teknologi kecepatan cahaya yang sekarang orang secara teoritis, apabila orang bisa memiliki kendaraan secepat cahaya 300.000 km per detik, maka dia bisa melalang buana ke alam dalam 1 jam, 2 jam, atau 10 jam. Dengan kecepatan itu kembali bumi mungkin sudah ratusan tahun atau ribuan tahun berputar. Nah, ini sebuah teknologi informasi yang disampaikan melalui mukjizat. Jadi ada manfaatnya mukjizat itu, sekalipun mungkin kita tidak bisa melakukan, minimal bisa mendekatin informasi itu. Ada mukjizat yang sifatnya konsepsi. Nah, semua firman Tuhan, apakah itu Taurat, apakah itu Bible, apakah itu Zabur, apakah itu Quran, yang diturunkan kepada para nabi, itu sebetulnya mukjizat, karena itu bukan perkataan orang. Tadi kan dari awal bahwa mukjizat itu sesuatu yang diberikan kepada nabi sebagai penguat bahwa yang bersangkutan itu betul-betul adalah utusan Allah. Maka firman Allah, khususnya Al-Quran yang demikian lengkap, itu tadi adalah sebuah mukjizat yang sifatnya konsepsi. Dikatakan konsep karena perlu dilakukan, perlu diejawatahkan, perlu diformilkan, perlu dibuktikan oleh yang diberi konsep. Siapa? Manusia. Isi Al-Quran itu pertama memang diimanin bahwa itu adalah perkataannya Allah yang disampaikan
oleh utusannya, itu juga diimanin. Dan isinya diimanin, kebenarannya. Tapi itu tidak cukup, maka diperlukan untuk dilakukan. Baru mujizat itu menjadi bermakna, dan orang yang melakukan konsep-konsep daripada firman itu tadi, dia sudah mendapatkan mujizat lewat firman itu. Dan hal ini tidak perlu diragukan karena ada jaminan dari Allah pemberi mujizat. Jika kamu meragukan, dalam hal ini Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami dalam hal ini adalah Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ini menunjukkan bahwa betul-betul ini adalah mujizat, karena tidak bisa satu ayat saja, satu kalimat saja sepadan dengan itu dibuat konsepsinya oleh manusia. Karena konsepsi itu memberikan sebuah solusi bagi kehidupan manusia itu tadi. Ditantang oleh firman itu sendiri. Kalau kamu bisa, silakan. Tapi dalam ayat keduanya, Al-Baqarah 23-24-nya, jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu tidak akan mampu, ini jaminannya tidak mungkin manusia mampu, karena itu dari Allah pencipta. Maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Bahan neraka itu manusia dan batu. Itulah saya mengatakan saat ini neraka belum diciptakan karena manusianya belum habis. Lalu bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya manusia dan batu, yang mereka tidak mau menggunakan firman Tuhan itu sebagai mujizat untuk berkendaraan sampainya kepada negeri kebahagiaan. Itu maksudnya yang dikatakan orang kafir itu orang yang menolak kebenaran. Nah, itu jenis-jenisnya. Lalu yang berikutnya, apa manfaat daripada mukjizat itu tadi? Yang pertama, manfaatnya tidak ada lain sebagai bukti kenabian, bahwa betul-betul itu dia nabi atau rasul. Dan yang kedua adalah mukjizat itu juga bersifat perlindungan pada kenabian. Contoh perlindungan, misalnya mukjizat Ibrahim. Nabi Ibrahim kala dibakar, "Hei api, hendaknya engkau dingin." Maka Nabi Ibrahim tidak terbakar, karena Allah melindungi melalui mukjizat khusus untuk Ibrahim itu tadi. Ada contoh seperti itu, perlindungan. Mukjizat lain kepada Nabi Muhammad, itu mukjizat jarang sekarang dikemukakan. Pada saat perang Badar, bagaimana 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang dengan perkendaraan, dengan peralatan yang demikian canggih. Anda bisa melihat bahwa itu mukjizat. Apabila Anda membaca Quran itu sendiri, bahwa pada saat itu diturunkan malaikat-malaikat yang membantu. Kamu kira
kamu yang memanah, sesungguhnya yang memanah adalah aku. Kamu kira kamu yang menumba adalah aku. Lah, Quran mengatakan memanah dan sebagainya itu di situ turunkan para malaikat untuk melindungi kenabian. Misi kenabiannya agar supaya tidak binasa pada saat pertama kali perang Badar. Contoh perlindungan pertempuran antara Daud dengan Jalut. Daud kecil, Jalut itu besar, membawa senjata yang besar. Tapi bagaimana Jalut yang besar itu bisa dikalahkan oleh Daud yang kecil hanya menggunakan sebuah batu memakai ketapel. Lah, ini sebuah perlindungan dalam misi kenabian Nabi Daud supaya misi yang akan diberikan kepadanya itu bisa berjalan. Ini bukti-bukti contoh. Contoh lain, Nabi Musa sejak lahir sudah diselamatkan. Bayi-bayi dibunuhin oleh Fir'aun, tapi Nabi Musa justru diselamatkan oleh Allah, dilarutkan di sungai dan ditemukan oleh princess daripada Fir'aun yang kemudian dibesarkan, dijadikan anak angkat, dan dia hidup di kerajaan itu sendiri. Apa ini bukan sebuah mukjizat? Dan seterusnya, contoh-contoh kenabian itu sangat menarik sebagai bukti bahwa mukjizat itu memiliki relevansi dengan misi-misi kenabian yang mereka bawa. Yang kedua, sebagai petunjuk. Misalnya Quran untuk petunjuk bagi manusia, bagi mereka yang ingin mendapatkan mukjizat. Bukankah Anda ingin dapat mukjizat? Kalau Anda tidak ingin mendapatkan mukjizat, betul-betul Anda itu bukan manusia, tapi batu tadi, bahan bakar neraka. Ingin mendapatkan mukjizat, maka mukjizat sudah ada pada Anda, yaitu Al-Quran. Manfaatkan itu kalau Anda manusia. Dan peringatan. Nah, dua. Peringatan. Bahwasanya masih ada alam-alam lain yang harus kita lalui, yang akan kita jalani, yang akan kita masukin. Maka alam-alam lain yang akan kita masukin itu tadi memiliki persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa memasukinya. Nah, disinilah melalui Al-Quran ditunjuki, dikasih peringatan. Kalau kamu ingin memasuki alam kebahagiaan, maka ikutilah petunjuk ini. Kalau tidak mengikuti petunjuk ini, diingatkan ada alam lain setelah kematian. Namanya alam kesusahan dan kehinaan. Itu peringatan namanya. Itu manfaat daripada konsep hidup melalui mukjizat. Yang berikutnya manfaatnya sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah bisa berbuat sekehendaknya. Contohnya Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu, dan Hawa tanpa ayah, tanpa ibu.
hanya dari tanah, bagaimana bisa diciptakan manusia yang utuh? Isa al-Masih tanpa ayah, bagaimana seorang perawan Maryam bisa mengandung? Itu sebuah kekuatan-kekuatan yang bukan main, kekuasaan. Contoh lagi, adalah laut dibelah oleh Musa melalui tongkatnya itu. Peristiwa Isra Mi'raj tadi yang dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai di alam-alam kerohanian yang diberikan informasi oleh Al-Quran itu sendiri. Itu adalah sebuah kekuasaan dari ilahi. Banyak sekali mujizat-mujizat yang menunjukkan seperti itu yang jarang kemudian dianggap sebagai mujizat keluar biasaan. Ya, muncullah, apakah masih perlu mujizat itu diturunkan? Jawabnya yang pertama, apakah masih ada kenabian saat ini? Itu saja. Kalau masih ada kenabian, ya pasti di situ akan terlibat juga mujizat. Sehingga tidak aneh pada saat Nabi Allah terakhir sebagai nabi yang terakhir, Nabi Allah Muhammad itu tadi, itu menunjukkan kenabian sudah selesai. Dan Nabi Muhammad diminta mujizat sebagai mana Isa, sebagaimana Musa, nabi-nabi sebelumnya oleh bangsa Arab pada saat itu. Maka jawabannya satu, mujizat yang paling dahsyat dari segala mujizat yaitu Quran itu sendiri. Kalau mujizatnya Nabi Musa sudah lewat, Nabi Isa sudah lewat dan tidak akan terulang. Nabi Nuh sudah terlewat, Nabi Ibrahim sudah lewat. Maka mujizatnya Nabi Muhammad yaitu Al-Quran, seandainya kenabian Muhammad itu selesai, tapi mujizatnya terus berjalan. Karena mujizat Nabi Muhammad itu adalah mujizat menyongsong masa depan, bukan masa lalu. Tolong dipikirkan lagi. Mujizatnya Nabi Muhammad yaitu Al-Quran bukan mujizat masa lalu, tapi mujizat untuk masa depan. Nabinya, kenabiannya selesai, tapi mujizatnya tetap berjalan bagi mereka yang mau mengunduhnya. Sehingga dengan demikian Al-Quran dianggap sebagai mujizat terakhir kenabian dengan diturunkan, tapi isinya tidak pernah berakhir. Saya garis bawahi, Al-Quran adalah mujizat terakhir dari penabian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi isinya Al-Quran sebagai mujizat tidak akan pernah berakhir sampai berakhirnya dunia seisinya ini. Apakah mujizat masih diperlukan selain dua alasan itu? Maka jawabannya itu adalah apabila mujizat yang demikian dahsyat sudah diturunkan itu tadi masih diturunkan oleh Allah, maka mujizat itu adalah berupa musnahnya manusia. Dikatakan mujizat, iya,
karena manusianya dimusnahkan, diganti oleh umat lain. Sebagaimana manusia pun mengganti umat-umat sebelumnya. Itulah sebuah mukjizat karena hanya bisa dilakukan oleh Allah itu sendiri. Firman-Nya jelas, berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. Baca surat Maryam 1974. Artinya, teknologi mereka sudah maju. Pengetahuan mereka sudah maju. Akan tetapi toh dibinasakan juga. Yasin 36. Ayat ke-31, tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, dihilangkan. Bukan dimatikan, tapi dibinasakan. Artinya hilang. Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka, satu orang pun. Qaf 50. Ayat 36. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Ini juga dibinasakan. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di berbagai negara, negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan mereka itu? Anda bisa melihat. Kalau dia bisa menjelajah kemana-mana, mempunyai teknologi, punya kekuatan itu teknologi, pengetahuan. Ini sebabnya mengapa pertanyaan muncul manakala Allah berdialog dengan malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai mandataris di atas muka bumi. Malaikat mengatakan, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan saling berbunuh-bunuhan? Ya, ini menunjukkan indikasi bahwa sebelum manusia ini ada manusia. Ini sebuah informasi pengetahuan. Silakan Anda gali. Apa lewat antropologi. Atau mungkin Anda belajar pencarian-pencarian kepada umat-umat yang sudah dipunahkan itu. Silakan, itu menjadi informasi pengetahuan. Atau terjadinya kiamat. Ya, kiamat itu terjadi karena apa? Karena selalu manusia itu ingin bukti kebenaran dari Allah, itu selalu meminta mukjizat. Bukti katanya. Hati-hati Anda semua. Karena firman-Nya berbunyi begini, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, wah, aku mohon mukjizatnya, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Itu sumpah mereka. Sumpah Anda. Katakanlah, mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah, milik Allah, bukan milik kita. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat itu datang dan mereka itu juga tidak beriman, pasti tidak beriman, maka mereka akan dibinasakan. Ini yang terjadinya kiamat kubro. Oleh karena itu, kesempatan bagi Anda yang masih sabar mendengar saat ini, mukjizat-mukjizat sudah diturunkan, dan pada tangan kita ada mukjizat yang begitu dahsyatnya, yaitu Al-Quran. Mari kita imanin, mari kita manfaatkan isinya untuk keselamatan Anda sendiri, bukan untuk orang lain, untuk diri Anda sendiri. Tengok diri sendiri saat ini.
Bukankah kita ingin selamat dunia akhiratnya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.